Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mahasiswa lain yang ada di luar Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya ingin menyampaikan satu topik lagi terkait dengan lingkungan, ya. Oleh karena itu, lingkungan ini juga menjadi indikator dari kesejahteraan sosial. Suatu masyarakat disebut sejahtera kalau lingkungannya mendukung, ya. Misalnya polusinya sedikit, kemudian sampahnya tidak ada, sumber daya alamnya ada, ya, pohon-pohonnya ada. Itu berarti orang bisa disebut atau masyarakat bisa disebut sebagai yang sejahtera. Oleh karena itu, ya, di dalam hadis Nabi juga begitu, bahwa tatkala kita mempunyai satu biji, gitu ya, dan kita besok, ya, besok itu ada kiamat, ya, maka hari ini biji itu kita harus tanam, ya. Meskipun, ya, besok kiamat. Mungkin saja juga tatkala pohon itu tumbuh dari biji yang kita tanam, kita tidak bisa menikmati, tetapi yang menikmati mungkin nanti anak cucu kita. Oleh karena itu pesan Nabi bahwa tatkala ada sebuah biji di tangan kananmu dan besok itu kiamat, maka tanamlah, gitu ya, tanamlah biji itu, ya, mudah-mudahan menjadi suatu pohon yang rindang, ya. Apa artinya kalau kita menanam pohon, gitu ya, dan pohon itu kemudian tumbuh besar, itu banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan, ya, kita dapatkan. Seperti misalnya kalau kita lihat ini, kalau biji sudah kita tanam, kemudian kita tanam dan tumbuh besar, taruhlah ini adalah pohon mangrove lah, gitu ya, yang ada di pesisir, gitu ya, sudah tumbuh besar, maka ada banyak manfaat yang kita dapatkan dari pohon mangrove yang kita tanam tadi, ya. Apa saja? Dari sisi yang dalam, dari sisi akar, maka akar pohon mampu untuk mengikat air ke tanah, ya, mengikat butir-butir tanah dan mengakibatkan air, ya, di pori tanah. Jadi dengan adanya pohon itu sebenarnya air tidak cepat pergi atau evaporasi itu, ya, menguap, gitu ya. Kemudian kalau yang kedua, bahwa dengan adanya akar pohon ini kemudian bisa mencegah terjadinya erosi atau longsor, ya, dia mengikat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa akar di dalam tanah itu bisa mencegah terjadinya banjir, atau dalam dalam ilmu lingkungan, bahwa di dalam tanah ini kemudian sumber air juga tidak lekas pergi, atau air bisa istilahnya diikat oleh akar supaya tidak pergi ke sungai untuk segera pergi ke laut. Oleh karena itu sangat penting pohon ini, terutama di dalam tanah, akar-akarnya akan mengikat air. Kemudian bagaimana di atasnya? Pohon di bagian atas ini yang pertama bisa mencegah kekeringan saat musim kemarau. Taruhlah saat ini, itu kita sangat senang, ya, kalau berada di sekitar atau di bawah pohon, karena pohon itu bisa mencegah kekeringan saat kemarau, ya, suasananya dingin. Kemudian bahwa pohon ini menghasilkan oksigen, ya, O2 sebanyak 1,2 kilogram per hari. Ya, luar biasa, ya. Pohon itu menghasilkan oksigen. Kemudian juga memberi keteduhan di sekitarnya. Ya, orang-orang yang berada di bawah pohon biasanya merasa nyaman karena kita bisa menghirup oksigen dengan banyak, gitu ya.
Kalau kita di AC itu tidak oksigen itu ya, itu hanya air udara didinginkan. Tapi kalau di bawah pohon, karena pohon menghasilkan oksigen, maka oksigen yang diperlukan di dalam proses apa istilahnya kehidupan manusia seperti kita itu kemudian menghirup oksigen ya itu menjadi senang, menjadi nyaman. Jadi di bawah pohon pada siang hari kita menjadi nyaman. Kemudian berikutnya bahwa pohon ini mampu menyerap panas matahari 8 kali lebih banyak gitu ya. Jadi kalau tidak ada pohon otomatis panasnya juga 8 kali itu. Jadi sangat panas. Oleh karena itu saat ini juga kita menjadi sangat sedih gitu ya di Indonesia suhu ada yang 40 derajat gitu ya. Karena memang musimnya kemarau, pohon-pohon tidak ada yang tumbuh dengan lebat gitu sehingga panas matahari itu sinar ultravioletnya masuk ke dalam bumi kita. Kemudian bahwa tumbuhan melalui daun-daun dalam proses fotosintesis itu kemudian menyerap karbon dioksida atau CO2 hingga 14 kg tahun ya dari polusi kendaraan maupun pabrik. Luar biasa ya. Jadi dia mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan dia menyerap yang kita buang. Jadi pohon itu sangat penting gitu ya. Sangat penting keberadaannya bagi manusia. Oleh karena itu bahwa pohon gitu ya menjadi indikator dari kesejahteraan manusia. Kalau tidak ada pohon meskipun orang pendapatannya tinggi itu berarti tidak nyaman ya. Oksigennya kurang, karbonnya banyak sehingga kehidupannya merasa tidak nyaman. Kemudian yang terakhir bahwa pohon itu bisa mengurangi dampak pemanasan global, sudah pasti itu ya, karena dia menghasilkan oksigen, menyerap karbon, ya, maka pemanasan global ini bisa dikurangi. Oleh karena itu, bagi mahasiswa KS atau IKS atau mahasiswa-mahasiswa lain atau siapa saja, kita diminta untuk menanam pohon. Karena dari menanam pohon ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Supaya apa? Bahwa dunia ini supaya lebih lama. Kalau tidak ada pohon, mungkin nanti akan kiamat. Oleh karena itu, mari menanam pohon sebagai indikasi dari atau indikator dari kesejahteraan manusia. Gitu ya. Kalau tidak ada pohon, tadi oksigennya kurang, karbonnya banyak, sehingga orang tidak nyaman. Kalau ada pohon, oksigennya menjadi banyak, karbonnya menjadi menurun, sehingga kehidupan menjadi nyaman. Oleh karena itu, mari menanam pohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.